Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Tunisa dengan NIM 6670230117. Pembuatan video ini saya lakukan untuk ujian tengah semester saya mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurlia SIPMSI. Di sini saya akan menganalisis sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024. Perlu kita ketahui bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah interaksi antara aktor-aktor politik untuk menentukan apa sih tujuannya kita menjadi anggota pemerintahan itu. Masyarakat ingin seperti apakan, Indonesia mau dijadi apakan, itulah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen yang tentunya bagian komponen itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Lalu struktur politik di Indonesia itu tidak lebih adalah tercipta karena adanya budaya, ekonomi yang kita miliki. Lalu badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif juga bekerja pada bidangnya masing-masing, di mana eksekutif terdapat presiden dan wakil presiden serta para menteri-menterinya. Di badan legislatif terdapat DPR, dewan-dewan yang mewakili suara rakyat, di mana yudikatif juga terdapat Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, bahkan Komisi Yudisial. Fungsi sistem politik Indonesia sendiri adalah untuk mengetahui apa tujuan, apa yang ingin kita tuju, membentuk sebuah negara ini akan seperti apa kan. Terus budaya politik di Indonesia itu sudah kita ketahui bahwa budaya kita itu budaya demokrasi. Lalu partisipasi politik di Indonesia juga masyarakatnya menurut saya sudah banyak yang mengetahui, apalagi generasi mudanya sudah mulai melek terhadap politik, sudah mulai mengkoreksi apa yang dikerjakan pemerintah. Lalu perjalanan demokrasi di Indonesia ini tentunya tidak mudah, apalagi pada pasca setelah kemerdekaan. Untuk menuju ke titik ini tuh sangat tidak mudah sekali. Lalu kita akan membahas terkait sistem pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 hingga 1949. Kita memegang sistem presidensil, di mana setelah dibacakannya proklamasi itu oleh Bapak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, lalu ada yang kedua itu ada Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1950, di mana hal ini ditentukan oleh sidang PPKI. Indonesia dibentuk sebagai negara parlementer semu. Terus pada periode ketiga Paskaris 1950 hingga 1959, Indonesia dibentuk sebagai sistem parlementer pula, tapi setelah adanya Komisi Meja Bundar. Lalu selanjutnya periode keempat ada pemerintahan Orde Lama, masih dipegang oleh Bapak Insinyur Soekarno. Lalu selanjutnya ada pemerintahan Orde Baru, yang dimana kita ketahui bahwa Orde Baru ini dipimpin oleh presiden kedua kita, yakni Bapak Soeharto, dimana pada pasca ini tuh pada zaman ini tuh Bapak Soeharto itu dalam kepemimpinannya mengalami krisis ekonomi, sehingga para masyarakat menyadari bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan di situ banyak para generasi muda menyuarakan suara mereka lewat aksi demonstrasi. Lalu di sini ada periode yang kelima, yaitu pasca reformasi 1988 hingga sekarang, pada sistem politik presidensil. Oke, kita masuk kepada
pembahasan berikutnya yaitu pemilu. Pemilu telah kita lakukan pada tanggal 14 Februari kemarin 2024. Sebelumnya kita ketahui pemilu itu kepanjangan dari pemilihan umum dan telah serentak telah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia untuk menentukan siapa sih pemimpin Indonesia selanjutnya. Tentunya pemilu ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan kandidat pada 2024 ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu di paslon 1 ada Pak Anies dan Pak Muhaimin, di paslon 2 ada Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan paslon ketiga ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Pemilu ini adalah salah satu ciri bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, di mana pemimpinnya itu dipilih dari rakyat dan diselenggarakan oleh rakyat, tentunya bekerja hanya untuk rakyat. Dan pemilihan umum ini menjadi salah satu ciri negara yang modern. Selanjutnya, pasca pemilu 2024 ini, berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2024, pada tanggal 14 hingga 15 Februari itu dilakukan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 yang diselenggarakan di TPS masing-masing tempat, yang di dalamnya itu ada anggota KPPS 7 orang yang melaksanakan pemilu, dan banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Lalu pada tanggal 15 sampai 20 Maret barulah dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan suara. Dan pada tanggal 15 sampai 23 Maret dilakukan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan maksimal 3 kali 24 jam untuk penyelesaian sengketa maksimal 14 hari. Jadi sidang sengketa ini telah dilangsungkan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh para pasangan calon yang mengajukan gugatan. Gugatan ini bisa dilakukan jika pasangan calon lain yang tidak berhasil atau tidak menang dalam pemilu melakukan gugatan apabila mereka mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh paslon yang mereka curigai. Lalu pada rangkaian selanjutnya itu pengucapan sesi dan janji oleh DPRD sesuai dengan masa akhir jabatan. Pada tahap berikutnya 1 Oktober pengucapan sumpah dan janji oleh DPR dan DPD. Lalu pada 20 Oktober mendatang pengucapan sumpah dan janji oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selanjutnya, saya mencatat ada beberapa kasus setelah Pilpres 2024 ini yang terjadi pada orang-orang yang mencalonkan diri pada anggota parlemen. Itu banyak caleg yang akhirnya menarik kembali bantuan mereka kepada masyarakat di tempat mereka berkampanye. Bahkan ada yang mencabut coran jalan dan uangnya itu diminta kembali. Dan bahkan banyak para calon legislatif yang mengalami gangguan jiwa karena akibat kerugian yang mereka alami, uang kampanye yang hilang, dan mereka merasa diri mereka kehilangan banyak hal akibat pencalonan diri mereka. Lalu para pendukung dari paslon-paslon tertentu juga melakukan demonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum selama beberapa hari karena merasa tidak terima akan pasangan calon mereka yang tidak terpilih dalam pemilihan umum ini. Lalu adanya singgung-menyinggung antara pasangan capres dan cawapres itu seharusnya tidak dilakukan pada saat debat yang sudah dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya. Kita akan berlanjut pada pembahasan
fakta adanya pemilu 2024 ini menurut saya melakukan nepotisme terhadap pasangan calon tertentu, adanya ketidaknetralitasan presiden bahkan pejabat daerah kepada salah satu pasangan calon. Hal ini merupakan fakta yang saya ketahui berdasarkan pembelajaran akademik saya. Di sini ada kontestan dari pasangan calon nomor urut 02, yaitu majunya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 sebagai cawapres. Hal ini mengandung banyak kontroversi karena beliau merupakan anak dari presiden saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo, dan Bapak Joko Widodo ini masih aktif sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa saya sebut ini adalah nepotisme? Karena banyak sekali keganjalan, dari mulai adanya perubahan keputusan bahwa presiden dan wakil presiden itu boleh mencalonkan diri sebelum umurnya 40 tahun. Yang penting dia sudah mengalami atau pernah menjalankan diri sebagai wali kota ataupun gubernur. Lalu adanya keganjalan yang berikutnya, aplikasi Sirekap yang mengalami error terus-menerus. Ini kan dapat mencurigakan karena bisa jadi ada pihak tertentu yang melakukan penyalahgunaan terhadap adanya Sirekap yang error ini. Lalu yang ketiga, keganjalan berikutnya adalah politisasi bansos. Jadi Bapak Jokowi dan cawe-cawenya itu melakukan bansos secara besar-besaran terhadap rakyat kecil, dan hal itu dilakukan sebelum mendekati hari-hari pencoblosan. Hal ini membuktikan bahwa Bapak Presiden Jokowi ini melakukan dukungan terang-terangan terhadap anaknya. Kenapa tidak dilakukan sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelumnya, pada saat tidak ada isu politik terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu potensi masalah penyelenggaraan pada pemilu 2024 ini, yang pertama, permasalahan ini yang akan menjadi dasar daripada Pilpres 2024 ini mengalami sesuatu yang tidak benar. Yang pertama ada validasi data pemilih. Yang kedua politik uang. Politik uang ini saya juga mengalami adanya orang yang secara sembunyi-sembunyi datang ke rumah, bahkan ke tetangga saya juga, untuk memberikan uang sebesar 50.000, dan disitu dikatakan untuk memilih pasangan calon tertentu. Saya tidak menyebutkan siapapun itu, tapi saya didatangi orang untuk memilih pasangan calon tertentu. Ini berdasarkan fakta. Lalu penyediaan dan penyebaran logistik pemilu. Logistik pemilu itu sangat banyak sekali dan diperlukan dana yang besar juga. Ditambah lagi beban kerja penyelenggara pemilu juga terlalu tinggi. KPPS di berbagai daerah juga ada banyak, dengan satu orang digaji dalam satu hari itu 1.100.000, dikali beberapa orang di dalam provinsi di Indonesia itu kan banyak sekali. Terus ada penyebaran hoax atau hate speech saat kampanye. Di sini kita masuk kepada permasalahan setelah usai penetapan pemenang oleh KPU, yaitu pada sengketa Pilpres di MK kemarin. Kronologi singkatnya, pasangan 01 dan 03 itu merasa tidak terima akan adanya pasangan 02 yang menang di pemilihan umum ini. Di sini 01 meminta agar pemilihan umum ini dilakukan ulang oleh seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan 03 itu meminta untuk
pasangan 02 ini tidak ikut serta dalam pemilu 2024 ini. Pengajuan PHPU yakni pemilu ulang dan diskualifikasi cawapres meminta diskualifikasi cawapres 02. Dan pada akhirnya secara singkat Mahkamah Konstitusi ini mengetuk palu bahwa gugatan mereka semua ditolak. Dalam sidang MK ini juga disebutkan bahwa putusan MK nomor 90 menganulir sistem minimal 40 tahun. Jadi karena udah adanya putusan MK nomor 90 itu, majunya Gibran Rakabuming Raka itu sah karena sudah ada pembaruan putusan MK nomor 90 itu. Lalu MK juga menolak dalil dari paslon 01 yang menyebut bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti atas tuduhan kecurangan kepada 02. Yang ketiga, tidak ada bukti bahwa Presiden Jokowi intervensi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang keempat, Presiden Jokowi terbukti tidak melakukan nepotisme. Ya karena putusan MK nomor 90 tadi. Jadi dianggap tidak nepotisme. Lalu Mahkamah Konstitusi juga menolak korelasi antara bansos dengan perolehan suara dari capres-cawapres. Selanjutnya, yang menarik dari sengketa Pilpres 2024 ini terjadi dissenting opinion, di mana dissenting opinion ini adalah perbedaan pendapat antara beberapa MK. Di sini terdapat 3 MK yang memiliki pendapat yang berbeda atas terjadinya sengketa pemilu tahun ini. Dan hal ini adalah pertama dalam sejarah Indonesia pada sengketa Pilpres terjadi dissenting opinion. Di sini yang memiliki pandangan berbeda, yang pertama ada Saludin Isra, lalu ada Bapak Arief Hidayat dan Ibu Eni Nurbaningsih. Saya simpulkan bahwa ketiganya berpendapat bahwa adanya bansos merupakan salah satu dukungan Bapak Jokowi kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk pencalonan diri di kontestasi pemilu 2024 ini. 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi lainnya ini, yaitu Bapak Saludin Isra, Bapak Arief Hidayatullah dan Ibu Eni ini telah menyimpulkan intinya bahwa Bapak Jokowi dan beberapa cawe-cawenya telah mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 02. Hal ini dapat dilihat daripada contohnya bansos seperti tadi yang dilaksanakan di hari pendekatan pencoblosan di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari adanya permasalahan proses pemilu 2024 ini dapat disimpulkan bahwa kita ini masih menjadi sistem politik Indonesia presidensial, karena Bapak Jokowi sendiri pada saat ini bahkan masih menjadi pemimpin negara serta masih menjadi pemimpin pemerintahan di Indonesia. Lalu demokrasi juga telah dilaksanakan di negara Indonesia ini dengan adanya pemilu yang sudah dilakukan. Walaupun dalam pemilu ini banyak sekali terjadi pertikaian antara aktor politik yang sangat memanas, mulai dari bibit personil para calon presiden bahkan hingga para partai pengusung yang mengalami mungkin cekcok antar pendapat satu sama lain. Mungkin hanya ini video presentasi ujian tengah semester saya mata kuliah Sistem
Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Ibu Eni Nurlia SIPMSI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofia Tunisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang telah memperhatikan video ini serta menontonnya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.